Kalau berita yang dilansir oleh banyak media terkait dengan penetapan status tersangka oleh KPK kepada Pak Hasto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kasus Harun Masiku itu benar adanya, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang berada di pinggir jurang atau di ujung tanduk keremukan. Masa depan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dipertaruhkan dengan kasus ini. Betulkah Bu Megawati akan memenuhi janjinya bahwa beliau nggak bohong untuk datang memenuhi atau mendampingi Pak Hasto ketika dipanggil? Saya kira ini bukan dipanggil lagi ya, tapi ditersangkakan. Ini menjadi sebuah prediksi yang menarik untuk kita hadirkan. Bagaimana kemudian masa depan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Akankah remuk atau luluh lantah dan sebagainya? Kita akan percakapkan di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama untuk belajar meninggikan argumentasi, bukan suara atau makian, apalagi emosi, tetapi lebih mengedepankan argumentasi dari hari ke hari, selapis demi selapis. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya, teman-teman, sebelum kita bicara tentang remuk-meremukkan ini, kita mau bicara tentang yang pasti-pasti dulu ya. Ada kaplingan 10 kali 20 di sekitar IKN 10 sampai 15 menit ke ibu kota negara, ke Nusantara maksudnya, yang bisa teman-teman mulai cicil dengan 1 juta saja, teman-teman sudah bisa membangun rumah ya, impian teman-teman, kantor atau unit bisnis untuk ya saya kira merajut impian masa depan yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Cek informasi buat sobat partai politik ya, bukan partai politik, dan di sana ada tim advertising yang akan menemani teman-teman. Baik, kita kembali kepada posisi ini ya. Ini menarik kalau saja status ketersangkaan itu kemudian benar-benar ya, nanti akan ada pada saat video ini dibuat belum menyaksikan tentang laporan resmi atau konferensi pers dari KPK, tetapi kita menerima informasi ini dari berbagai macam media yang tentu punya informasi orang dalam ya, ordal tentang hal ini. Nah, kalau ini terjadi maka akan tersambungkan semua apa yang selama ini ada ya, berita-berita atau realitas-realitas politik yang tampil di ruang media sosial. Misalkan ketika Bu Mega mengatakan bahwa kalau Mas Hasto itu akan dipanggil, saya akan datangi dan saya nggak bohong gitu ya. Jadi akan ada tameng, akan ada dukungan penuh dari Ketua Umum Bu Megawati Soekarno Putri untuk sang Sekretaris Jenderal. Saya kira posisi bukan partai politik di sini juga berdoa supaya persoalan ini bukanlah persoalan politik ya, yang dipolitisi, karena ini menyangkut tentang masa depan seseorang ya. Kita berharap bahwa ini, kalaupun itu adalah case ya, itu harus dihadapi secara hukum ya, sehingga tidak ada hak-hak hukum orang yang kemudian diabaikan ya. Kita berharap bahwa apa yang disangkakan itu tidak terjadi ya. Tetapi kita coba mau melihat, merangkai persoalan ini dalam konteks apa yang dihadirkan di ruang publik terkait dengan statement-statement Ketua Umum bahwa janji beliau akan ditepati, dan ini akan menjadi sesuatu hal yang menjadi semacam efek bola salju ya. Ketika dia menggelinding, dia akan melakukan ya pembesaran dan kemudian lajunya tidak bisa dikendalikan dan kemudian akan ada crash ya, akan ada benturan yang sangat besar, dan kita tidak tahu siapa yang akan ditarik ya turun masuk ke dalam jurang ya oleh kasus ini ya, kalau benar terjadi adanya, apakah petinggi yang lebih atas dan sebagainya. Nah, tapi bagaimanapun juga kalau ini terjadi akan menjadi semacam pukulan berat ya, semacam palu godam yang dihantamkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena bagaimanapun juga posisi Sekretaris Jenderal itu kalau sudah takluk ya, itu persoalan besar itu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya, karena bagaimanapun di negeri ini bahkan seorang ketua umum partai terkenal pun tidak kebal dengan hukum ya.
sudah beberapa kasus yang ada terjadi di negeri kita ya. Paling tidak kita sudah pernah tahu salah satu kasus yang saya sebutkan dalam hal ini. Nah, jadi ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik ya, akan meramaikan jagat raya karena apalagi dengan statement-statementnya Pak Prabowo sebagai presiden yang betul-betul ingin menggempur ya perang dengan koruptor. Nah, ini menjadi sesuatu yang kemudian kembali menjadi daya dorong, daya dobrak, daya kejar, daya hancur dan sebagainya. Nah, menjadi hal yang kemudian dapat kita tafsirkan apakah ini ada kaitannya dengan apa yang dimatakan di statementnya dari Pak Jokowi ya ketika dipecat ya oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dalam beberapa statement-statement elit politik mengatakan beliau ini diduga akan melakukan tindakan out-out, bukan cawe-cawe lagi ya, tapi out-out ya, untuk mengoutkan PDIP ya. Ini yang kemudian kita lihat bagaimana statement Pak Jokowi, kita biarlah waktu yang menguji ya, apakah ini ada rangkaiannya, rentetan dari statement Pak Jokowi ini bahwa memang waktu sedang menguji partai ini, bahwa partai ini benar-benar apakah bermoncong putih, berhati putih, berpikiran putih, dan sebagainya ya, sebagai satu ideologi yang selalu dikedepankan dan dibesar-besarkan seperti itu. Nah, di tengah kenyataan bahwa secara tidak bisa dielakkan lagi bahwa kasus-kasus korupsi dalam tubuh internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terendus dengan terang benderang ya seperti itu. Tetapi masih saja elit-elit politik berpikir bahkan berbicara di hadapan publik seolah-olah partai ini bisa diandalkan dalam konteks mengadvokasi tentang hak-hak wong cilik ya, di mana korupsi itu bersarang. Itu adalah partai yang menurut bukan partai politik, adalah partai yang menipu ya, partai yang tidak pernah senyatanya mengadvokasi atau membela hak-hak publik ya, seperti itu. Jadi kita tahu bahwa korupsi itu bukanlah sebuah tindakan untuk mengambil alih hak orang lain dengan hitungan yang sifatnya puluhan juta atau ratusan juta. Ya, dia berkisar antara miliaran bahkan masuk dalam angka triliunan ya. Ini menjadi sebuah semangat kita, spirit kita untuk mengingatkan para elit-elit partai untuk tidak bermain-main siapapun itu dari partai manapun, untuk tidak mempertaruhkan nasib rakyat, karena bagaimanapun juga ya kita ingin republik ini memberikan kesejahteraan bagi semua ya, semua masyarakat, semua rakyat. Nah, inilah yang kemudian perlu kita suarakan bahwa sekali lagi persoalan tentang kalau kita pakai pinjam perspektif peribahasa bahwa ikan itu kalau busuk itu mulai dari kepalanya. Nah, ini pembusukan PDIP ini terjadi ya pada konteks kepala ya. Bisa saja bukan hanya ketum di situ, tetapi dia bisa menunjuk pada sekretaris jenderal karena sosok sekretaris jenderal ini juga adalah kepalanya organisasi ya, kepalanya sebuah partai ya, bagaimana sebuah partai itu di running ya, dari seorang di tangan di benak seorang sekretaris jenderal ya, semua isi perut jeroan partai itu diketahui oleh beliau. Nah, inilah yang kita harapkan bahwa PDIP bisa lepas dari sangkaan ini ya. Kalau ini bisa terjadi ya, bahwa Hasto tidak terbukti sebagai seorang yang didakwa ditersangkakan melakukan tindakan penyuapan ya, penyuapan terhadap Harun Masiku ya, atau disogok atau disuap oleh Harun Masiku, maka Partai Demokrasi Indonesia akan bebas ya. Artinya dia bahkan bisa mendapatkan insentif kepercayaan publik ya, balikan, karena sekali lagi bahwa mereka mampu untuk keluar dari jerat ya, hukum dan bisa membuktikan diri bahwa mereka bersih. Tapi kalau tidak, ini dia keremukan ya, remuk. Inilah fase yang paling mengerikan, fase yang paling merah dari merahnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang kemudian nanti ya orang akan mengejar tentang menggugat moncong putihnya banteng, bukan partai politik.